Sungai Panjang ada di Bengkulu. Ikan pais, makanan khasnya. Izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada dosen penguji UKIN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Jayati SPD, guru Bahasa Indonesia dari SMA Swasta Pancasila Bengkulu. Saya juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Asahan. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan materi menganalisis nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu hikayat secara lisan maupun tulisan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ya, kalian seperti biasa tolong periksa dulu meja dan kursinya. Ada sampah atau tidak? Sudah rapi atau belum? Sudah? Kalau sudah rapi dan sudah bersih, itu tandanya kalian siap untuk belajar. Nah, sekarang silakan Reza pimpin doa dulu, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, agar lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Biasa Ibu cek dulu kehadirannya ya. Nah, yang hadir ya, namanya yang Ibu sebutkan, tolong jawab dengan semangat ya. Kalau tidak semangat berarti belum siap belajar. Siap ya? Dengarkan baik-baik. Al-Ilzam. Hadir, Bu. Ya, bagus. Amelia Aprianti. Iya, Bu. Agak sendu ya suaranya. Aulia Sabrina. Hadir, Bu. Ya, bagus. Ayudia Enda Hasana. Hadir. Ya. Kita masuk ke materi pembelajaran yang baru ya. Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Siapa ya? Baiklah, coba si Reza. Menganalisis struktur dan kebangsaan teks anekdot. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan anekdot. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita secara bersama-sama coba kita sebutkan lagi. Apa sih struktur anekdot yang pertama? Ada abstraksi. Lalu yang kedua? Orientasi. Orientasi. Yang ketiga? Krisis. Yang keempat? Reaksi. Terus? Koda. Lalu kaidah kebahasaannya apa saja? Satu, menggunakan. Pembelajaran yang masa lalu. Iya. Yang kedua, Menggunakan kalimat retoris. menggunakan kalimat retoris. Lalu yang ketiga, Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. ya, menggunakan konjungsi. Lalu Menggunakan kata kerja aksi. menggunakan kata kerja aksi. Ada lagi? Menggunakan kalimat seru. Iya, menggunakan kalimat seru. Tepuk tangan dulu lah. Jadi kelas ini anak-anak ibu ini pintar semua ternyata ya.
Masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Nah, pengalaman kalian pada minggu lalu itu kan menganalisis struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaannya. Nah, pengalaman kalian itu adalah bekal ya untuk kalian belajar pada hari ini. Karena hari ini kita sama-sama akan belajar tentang menganalisis, tetapi bukan analisis struktur anekdot lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis nilai-nilai dan isi cerita rakyat ya, yaitu hikayat. Tunggu sebentar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat. Nah, apa itu nilai? Nah, jadi nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Ya. Lalu apa manfaatnya mempelajari nilai-nilai ini? Ya, jadi yang pertama itu menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Yang kedua, memahami aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kalian sudah paham apa sih itu nilai, nilai sosial bagaimana, nilai budaya bagaimana. Nah, nanti kalian akan memahami aturan tersebut. Ya, jadi kalian tidak bisa berbuat sembarangan di dalam setiap sebuah masyarakat atau dalam pergaulan sehari-hari ya. Nah, ini adalah manfaatnya. Nah, Ibu harap dari pembelajaran kita hari ini ya, kalian itu terpacu untuk selalu berbuat baik. Ya, berbuat baik ya. Jadi kalian harus terus berbuat baik karena sesuatu yang baik akan kembali lagi kepada kita. Jadi akan lebih baik lagi. Lanjut ya. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah KD 3.7, menganalisis nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu hikayat, baik secara lisan maupun tulis. Lalu IPK-nya 37.1 menentukan karakteristik hikayat atau ciri hikayat. Nah, lalu yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah hikayat ya. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu hikayat baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya, maka peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ya, yaitu hikayat. Nah, jadi problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis kepada sebuah masalah. Cukup jelas ya? Baiklah, sepertinya Ibu lihat kalian ini sudah mulai lesu ya. Nah, kita berlatih dulu nih untuk biar kalian itu fokus belajar, biar semangat belajar ya. Kita bermain dulu gimana? Mau? Senang nggak kalau main? Senang. Kita main potong bebek angsa. Ya. Kalian tahu tidak lagunya gimana? Tahu. Potong bebek angsa. Tahu. Tahu kan? Nah, dari TK udah dinyanyikan. Coba semuanya berdiri dulu dong. Ya, semua berdiri. Kita nyanyikan dulu potong bebek angsa sambil ngapain ya? Tepuk tangan ya? Ya? Apa sambil gini-gini ya? Gimana ya? Gini-gini aja lah.
kita dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ayo, apa itu nyanyinya? Sorong ke kiri, Sorong ke kanan, la 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 la. Pak, sepertinya sama kalau gini ya, sama aja ya. Oke? Nah, ini ya. Nah, tapi ibu akan ubah liriknya. Nah, tadi udah hafal liriknya. Nah, jadi ibu ubah liriknya. Jadi yang sebelah sini itu wak-wak ya. Ingat ya wak-wak. Nah, yang sebelah sini wek-wek ya. Nah, sebelah sini wok-wok. Agak susah ya, wok-wok ya. Coba kita coba dulu. Coba. Ayo. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kita semangat. Kalau sudah silakan kita duduk kembali ya. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu apa itu cerita rakyat ya. Nah, jadi cerita rakyat adalah cerita dari masa lampau yang diwariskan secara turun-temurun. Tahu masa lampau apa? Apa itu masa lampau? Masa lalu. Jadi secara turun-temurun itu misalnya nak, dulu nenek kamu ya, nenek kalian itu cerita dengan orang tua kalian. Terus orang tua kalian cerita lagi dengan kalian. Nah, jadi misalnya kalau daerah mana ya? Ada yang orang Bengkulu Selatan di sini? Ada? Bengkulu Selatan nggak ada? Dari Bengkulu Utara? Banyak. Nah, oke. Di Bengkulu Utara itu biasanya ceritanya tentang apa ceritanya? Biasanya yang sering diceritakan oleh bapak kalian atau ibu kalian di rumah atau nenek lah boleh. Ada? Masa nggak ada cerita dari daerahnya? Ayo, apa? Apa ayo? Iya, ular kepala 7. Nah, kenapa ularnya? Ayo, ularnya kenapa ada 7 ya kepalanya ya? Nah, gimana ceritanya nak? Ibu mau dengar? Coba. Gimana kata ibunya? Gimana ceritanya? Ceritanya itu tentang dulu di dalam pesta ada pangeran. Iya, ada pangeran. Lanjut, jadi ular kepala 7 karena ada melanggar hukum. Oh begitu, jadi cerita dari Bengkulu Utara ya tadi ya? Lebong. Nah kalau dari Lebong itu ada cerita tentang ular kepala 7. Itu diceritakan oleh siapa? Oleh ibu atau oleh nenek? Nenek. Oh oleh nenek. Tahu nggak nenek pengarangnya siapa? Tidak tahu. Nah jadi ciri khas dari cerita rakyat ini salah satunya tidak diketahui siapa sih pengarangnya ular kepala 7 ini ya. Cuma gara-gara melanggar sesuatu, dia berubah wujud jadi ular kepala 7. Kasihan sekali ya pangerannya. Baik ya, lanjut ya. Jadi kalian paham kan apa sih cerita rakyat? Jadi cerita dari masa lalu ya. Disampaikan lagi, nggak tahu lah siapa. Nah, lanjut. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah hikayat. Nah, jadi hikayat itu yaitu cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi dia sakti sekali ya, punya kesaktian apa gitu. Nah, biar kalian lebih paham lagi ya, kalian saksikan dulu tayangan berikut ini. Tolong pasang kupingnya baik-baik ya, pasang apa lagi? Matanya baik-baik ya, biar kalian lebih memahami. Hikayat. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kata beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilan dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dinikahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka diminta pula mengaji kitab usul, fikih, hingga syarah
tafsir sekalian diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan, hingga pun mencari muslihat. Ia memberitakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu kawan pun berbohong pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, main gunung. Nah, tadi kalian sudah nonton, ya kan? Nah, kira-kira cerita ini tentang apa sih, Nak? Hikayat Indra Bangsawan. Siapa yang kira-kira bisa menceritakan kembali, ya? Apa sih isi video tadi? Siapa? Ayo. Pintar, ya, semuanya nunjuk, berarti semuanya paham nih kayaknya. Nah, coba Sintan. Tentang apa sih cerita ini tadi, Nak? Hikayat ini menceritakan tentang dua orang putra raja yang kembar. Putra raja tersebut bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Mereka berdua diuji oleh ayahnya untuk mencari bulu perindu. Dalam perjalanan, mereka berpisah, lalu bertemu dengan Putri Ratnasari dan menikah. Sedangkan Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi ini bercerita tentang dua orang anak raja ya. Nah, namanya siapa tadi ya? Syahperi dengan Indra Bangsawan. Diuji oleh ayahnya untuk mencari bulu perindu. Jadi mereka pergi semuanya ke hutan, ya. Lanjut. Nah, gimana sih karakteristik dari hikayat? Nah, karakteristik itu adalah ciri-ciri ya, Nak ya, ciri-ciri hikayat. Nah, tadi kalau kalian sudah nonton pasti tuh, oh ini ternyata ciri-ciri dari hikayat ya. Nah, Ibu jelaskan lagi nih. Nah, yang pertama, kemustahilan ya. Apa sih kemustahilan? Nah, jadi hal-hal yang tidak bisa, tidak logis atau tidak bisa dinalar. Jadi tidak bisa kita terima dengan otak kita. Ah, masa sih? Nah, gitu ya. Lanjut, yang kedua, kesaktian. Nah, apa sih kesaktian? Jadi kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib. Nah, kalau mustahil tadi misalnya bayi lahir disertai pedang dan panah. Ada kalian dengar? Tidak ada. Atau kalian lahir lewat pedang? Ada pedangnya? Tidak ya. Jadi tidak bisa kita terima ya. Masa sih kita lahir kemarin nanya nggak sama ibunya, ibu saya lahir dengan siapa ya? Bu, dengan panah. Hancurlah perut ibunya ya. Baik. Nah, lalu kesaktian melampaui kodrat alam misalnya ya. Seseorang masuk ke dalam gelas demi melindungi diri dari penjahat. Kalian bisa nggak? Misalnya mau lari dari cowoknya misalnya. Nah, terus masuklah ke dalam dalam gelas biar nggak kelihatan. Bisa? Hanya orang-orang yang punya kesaktian ya, yang bisa diterima, apa yang bisa melakukan itu. Ya, lanjut ya. Paham ya? Lalu yang ketiga, anonim. Nah, tadi sudah Ibu bahas. Tadi seperti siapa ya yang bilang tadi ya? Else ya. Nah, tadi Else bilang bahwa saya diceritakan oleh nenek, Bu, tapi nenek nggak tahu pengarangnya siapa. Nah, ini dia. Tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Jadi nggak tahu kita siapa sih yang mengarang ular kepala 7 tadi, ya. Nah, lanjut. Istana sentris. Nah, biasanya hikayat ini, Nak, menceritakan tentang latar kerajaan. Nah, kalau tadi hikayat Indra Bangsawan, di mana kita bisa temukan bahwa itu latarnya kerajaan? Ayo. Dari namanya saja kita sudah tahu, ya kan? Anak dari siapa tadi? Syahperi itu adalah seorang raja. Nah, dari situ saja sudah kelihatan ya bahwa itu menceritakan tentang sebuah kerajaan. Ya, lanjut lagi ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak karakteristik hikayat ini atau ciri-ciri hikayat ini? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Wendy. Apa, Nak? Saya masih bingung dengan kemustahilan dan kesaktian. Iya. Bagaimana cara kita menentukan apa itu kemustahilan atau kesaktian? Iya. Karena sama-sama bersifat tidak bisa dinalar. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Wendy ya. Jadi dia masih bingung nih masalah kemustahilan
dan kesaktian. Nah, ingat saja nak, kalau memang mereka dia kedua ini memang sama-sama tidak bisa diterima oleh nalar kita, oleh otak kita tidak bisa. Nah, kalau kesaktian itu biasanya bersifat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, misalnya Wendy mau menghancurkan sebuah gedung. Nah, Wendy lihat aja, tatap saja gedungnya langsung hancur dalam 5 menit. Nah, itu berarti Wendy memiliki kesaktian. Gara-gara pancaran matanya saja udah hancur gedung ya. Nah, kalau kemustahilan tadi biasanya ya, kebiasaan kita nih sebagai manusia ini apa? Nah, kira-kira seperti apa? Kalau kayak tadi bayi lahir ya. Nah, kan belum pernah kita dengar ya bayi lahir dengan pedang atau panah atau pisau lah atau apalah ya. Nah, tiba-tiba lahir dengan itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kemustahilan. Ya, paham Wendy sampai di sini? Paham, Bu. Paham, mantap ya pertanyaannya. Baik, lanjut lagi. Untuk kalian menjadi 5 kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi Ibu sebutkan namanya. Nanti kalau sudah Ibu sebutkan, tolong langsung pindah ke kelompoknya. Jadi langsung gabung nanti, ya. Kelompok 1 ya, Izam Epri, Amelia Aprianti, Tessa, Baiklah, tugasnya sudah Ibu bagikan semua. Nah, kira-kira ada pertanyaan tentang tugas ini? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu kasih tahu dulu ya. Nah, kalian amati dulu ini, lalu diskusi kelompok ya. Tugas ini Ibu kasih waktu selama 30 menit. Nah, kalau sudah selesai, kalian kirim lewat link yang Ibu akan Ibu bagikan. Nah, nanti kirim linknya ke sana. Nah, kalau sudah selesai langsung saja kirim. Tapi tetap yang Ibu bagikan tadi yang KPD-nya tetap diisi. Ya, jadi kalian tulis. Oh ini, ya. Paham? Paham. Ada lagi? Ada tidak? Tidak. Kira-kira? Tidak. Ada kesulitan? Nomor berapa? Ada yang sulit tidak? Gimana kalau ada yang sulit? Ya, ini nanti enak sudah kalian baca, terus tentukan isi pokok dari paragraf ini apa misalnya. Nah, kira-kira ini apa? Isi pokoknya, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi Nah, yang sudah selesai ya, silakan kalian siapkan. Nanti kita akan maju ya ke depan membacakan hasil kerja kalian tadi. Nah, biar adil ya, kita bermain spin wheel aja ya menentukannya ya. Silakan ayo dia maju ke depan nak. Nanti kamu putar permainannya. Kelompok berapa yang kira-kira maju duluan? Maju pertama kali. Perintah ya. Nah, silakan. Nah, kita lihat kelompok berapa nih? Oke, 1 ya kayaknya ya. Nah, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Terima kasih Aidia ya. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan. Bacakan hasil kerjanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Elsa Marsanda sebagai moderator. Di sini teman-teman saya, Rumaisa, Sabrina, dan Ilzan. Rumaisa akan menjelaskan tentang hikayat Indra Bangsawan. Isi pokok dari paragraf 1,
Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobar Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, ia juga beroleh. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin menanggapi. Menurut kelompok kami, tugas yang kalian buat sudah sangat bagus. Semua soal sudah dikerjakan dan dijawab dengan benar. Terima kasih atas Tanggapan dari kelompok Reza ya. Tadi Intan sudah menanggapi kelompok 1. Nah, Ibu sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Intan bahwa kelompok ini sudah membuat tugasnya dengan sangat bagus. Setiap soal dijawab dengan sangat rinci ya. Tangan dulu lah sekali lagi ya. Ya, silakan. Baik anak-anak ya, semua kelompok tadi sudah maju ya dan memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. Jadi setiap kelompok itu tadi sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat rinci dan benar ya. Ibu sangat apresiasi dengan hasil kerja kalian. Nah, karakteristik dalam hikayat ya Indra Bangsawan ini sangat mudah diidentifikasi ya. Nah, dari kemustahilan, kesaktian, lalu ada istana sentris ya, sangat mudah diketahui. Dari kemustahilan saja ya kita bisa lihat contohnya yaitu hatta beberapa lamanya ya Tuan Putri Siti Kendi dan siapa tadi nak dan bersalin dua orang putra ya dengan mengeluarkan pedang dan panah ya, itu bersifat kemustahilan. Lalu kesaktian. Nah, Indra Bangsawan berhasil mengalahkan siapa? Raksasa. Jadi tidak mungkin ya, tidak bisa diterima dengan akal ya, tapi dia mempunyai kesaktian itu. Lalu istana sentris. Nah, itu sudah bisa ditentukan dengan sangat jelas karena mereka sudah dari namanya saja ya, dari penyebutannya saja, gelarnya saja sudah raja. Jadi dia bersifat istana sentris. Lalu nilai-nilai dalam hikayat ya Indra Bangsawan tadi ada nilai religius, ada sosial, ada budaya dan moral. Lalu ada juga enggak edukasinya tadi? Ada ya. Jadi anaknya itu disuruh belajar dari usia berapa tadi? Belajar ilmu agama dari usia 7 tahun. Nah, itu ya. Baik. Ibu tadi ya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada? Tidak. Ya, sudah jelas semuanya? Bagus ya kalau sudah jelas semuanya. Nah, untuk menentukan isi pokok yang terkandung dalam hikayat ya, kalian bisa menentukan setiap satu paragrafnya, lalu ditentukan, oh ini apa sih? Nah, itu gampang ya menentukannya. Lalu untuk menganalisis ya nilai-nilainya dalam hikayat tadi ya, kalian bisa pahami dulu apa sih itu nilai sosial, apa sih itu nilai agama. Nah, baru kalian bisa menganalisis. Nah, sekarang kalian Ibu minta kerjakan soal evaluasi. Nah, alamatnya tadi sudah Ibu bagikan kan? Nah, tapi akan Ibu tampilkan lagi alamatnya apa. Kalian silakan buka ya dengan laptop kalian tuh tadi. Tutup dulu ini. Apa yang dimaksud dengan hikayat? Tidak. Cerita yang berasal dari masyarakat. Ikoda. Nah, kalau sudah mengisi soal evaluasi tadi ya, sudah kalian kerjakan kan? Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sekarang Ibu minta siapa yang
merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, coba Intan lah, Ibu mau dengar Intan. Nah, ya. Hari ini kita belajar tentang nilai-nilai hikayat, agama, budaya, sosial, edukasi, moral, estetika. Iya, betul. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat, lalu karakteristik dalam hikayat, ya. Isi pokoknya juga kita belajar tadi. Kan kalian menentukan paragraf tadi isi pokoknya apa, ya. Nah, lalu minggu depan ya kita akan belajar tentang membandingkan. Nah, apa yang kita bandingkan? Yaitu cerita rakyat atau hikayat dengan cerpen. Nah, jadi minggu depan kalian belajar tentang itu. Baik ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya nak ya, marilah kita bersyukur terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita masih diberikan kesempatan belajar pada hari ini dengan penuh semangat ya. Tepuk tangan dulu lah. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta siswa yang paling aktif, anak Ibu yang paling aktif hari ini jatuh kepada Intan. Silakan Intan, pimpin doa nak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita membacakan doa umum kitab Al-Fatihah.